Okay, good morning students. Let's we continue our lesson today with the influence of location, the astronomic and geographic. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh dari suatu lokasi. Nah, pada bagian ini kita akan belajar pengaruh dari lokasi astronomis dan lokasi geografis. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 macam atau 3 jenis dari lokasi, ya. Ada lokasi astronomis, lokasi geografis, dan lokasi geologis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh dari masing-masing lokasi tersebut. Kita lihat ya. Kita mulai dari astronomik atau lokasi astronomis. Nah, kita review sedikit. Astronomic location is a location on the map based on latitude and longitude line. Atau lokasi astronomis adalah lokasi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, kita lihat garis lintang dan garis bujur itu masing-masing mempunyai pengaruh atau dampak bagi Indonesia. Apa saja sih? Kita lihat ya. Kita mulai dari pengaruh dari garis lintang. Nah, lihat ya. Kita lihat globe yang ada di samping ini. Anak-anak perhatikan, bumi itu dibagi menjadi beberapa daerah berdasarkan garis lintangnya. Nah, garis tengah atau 0 derajat lintang adalah garis khatulistiwa atau garis ekuator. Kemudian ada garis 23,5 lintang utara dan ada garis 23,5 lintang selatan. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah menentukan bahwa Indonesia itu berlokasi antara 6 degrees of north latitude until 11 degrees of south latitude, atau berlokasi antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, berdasarkan pengertian ini bisa kita lihat ya bahwa Indonesia berlokasi di antara daerah yang dibatasi lingkaran merah ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia itu mempunyai iklim tropis ya. Itu. Karena iklim tropis mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, Indonesia mempunyai 2 musim, musim kemarau dan musim hujan, dry and rainy season. Kemudian yang kedua, iklim tropis mempunyai karakteristik mempunyai curah hujan yang tinggi, ya. Jadi curah hujannya banyak sekali di Indonesia. Yang ketiga adalah mempunyai durasi penyinaran waktu yang sama, ya. Artinya setiap tahun lama penyinaran matahari di Indonesia itu adalah sama. Nah, pernahkah pergi ke negara seperti Amerika, Jepang, dan Australia? Nah, di negara-negara tersebut ya, karena negara-negara tersebut adalah negara beriklim subtropis, maka lama penyinaran matahari tidak sama setiap tahun. Sebagai contoh, di Jepang dan Amerika yang berada di belahan bumi utara, ya, pada bulan Juni siang akan lebih lama dibandingkan dengan malam. Sedangkan di Australia atau New Zealand pada bulan Juni malamnya akan lebih lama dibandingkan siangnya. Seperti itu. Tetapi untuk negara yang terletak di ekuator atau beriklim tropis, lama penyinaran matahari setiap tahun adalah sama, ya. Jadi rata-rata lama penyinaran matahari adalah 12 jam. Nah, kalau tadi kita bahas dari sisi latitude atau lintang, sekarang kita akan bahas dari sisi longitude atau garis bujurnya. Nah, berdasarkan garis longitude atau garis bujur, Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jika kamu cek di peta atau di globe kamu ya, ini adalah area yang sangat luas. Max Indonesia has 3 time zone. Dan ini membuat Indonesia mempunyai 3 zona waktu. Kita lihat ya di petanya ya. Nah, anak-anak perhatikan,
Ini adalah peta pembagian zona waktu di Indonesia. Untuk Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah itu mempunyai zona waktu WIB atau waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Bali, Kepulauan Nusa Tenggara itu mempunyai zona waktu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk Papua, Papua Barat, dan Maluku itu mempunyai zona waktu WIT atau waktu Indonesia Timur. Nah, bagaimana sih maksudnya perbedaan waktunya? Kita lihat ya. Nah, untuk WIB, misal seseorang ada di Jakarta jam 8 pagi. Nah, untuk yang berada di zona waktu Indonesia Tengah, seperti di kota Makassar atau Palu, dia sudah menunjukkan jam 9. Dan untuk yang di Merauke atau Jayapura itu sudah menunjukkan pukul 10. Jadi antar zona waktu di Indonesia itu selisihnya adalah 1 jam. Untuk waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur selisihnya adalah sebesar 2 jam. Nah, sekarang kita lihat ya pengaruh dari lokasi geografis. Secara geografis Indonesia terletak antara Asia dan Australia serta Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Nah, ini membuat Indonesia ada 2 dampaknya secara geografis. Baik dampak secara alam, nature, maupun dampak secara sosial ekonomi. Nah, untuk dampak secara alam itu berhubungan dengan posisi matahari di permukaan bumi. Apa sih maksudnya? Kita lihat ya nanti ya. Nah, untuk yang dampak secara sosial ekonomi itu berkaitan dengan posisi Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Kita lihat ya dampak secara alam di geografis. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pergerakan semu matahari ya, rotating movement of solar. Kita lihat anak-anak, garis tengah biru ini adalah garis ekuator atau khatulistiwa, sedangkan yang atas adalah garis 23,5 derajat lintang utara ya atau north latitude. Sedangkan yang garis biru bawah ini 23,5 lintang selatan atau south latitude. Pada tanggal 21 Maret matahari tepat berada di ekuator ya. Ini menyebabkan pada tanggal 21 Maret ini ya, lama penyinaran matahari di Indonesia itu benar-benar sama 12 jam. Seperti itu. Kemudian pada tanggal 21 Juni matahari ada di belahan bumi utara atau di Northern Hemisphere. Dan bumi kemudian matahari kemudian bergerak lagi menuju ekuator pada tanggal 23 September. Nah, pada tanggal 22 Desember matahari ada di Southern Hemisphere atau di belahan bumi bagian selatan. Dan pada tanggal 21 Maret matahari kembali ke posisi semula ya. Jadi matahari berada tepat kembali di atas ekuator. Nah, sekarang kita lihat ya petanya. Ini ada benua Asia, kemudian benua Australia, ada Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Nah, pada bulan Oktober sampai Maret, matahari ada di belahan bumi selatan. Ini mengakibatkan belahan bumi selatan lebih panas dibandingkan dengan belahan bumi utara. Itu menyebabkan angin bertiup dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan. Ya, karena angin akan bertiup dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah atau dari suhu yang rendah menuju suhu yang tinggi. Nah, anak-anak perhatikan angin yang bertiup dari Pacific Ocean atau dari Samudra Pasifik itu membawa banyak sekali uap air ya, karena mereka melewati lautan yang sangat luas. Nah, angin yang bertiup dari utara atau dari Pacific Ocean ini membawa banyak uap air sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami rainy season atau musim hujan.
Tuh ya. Jadi penyebab musim hujan di Indonesia diakibatkan oleh angin monsun yang bertiup dari Samudra Pasifik. Nah, ini ada peta Indonesia lagi, benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Nah, kebalikannya ya, pada bulan April sampai September atau April sampai Oktober, matahari ada di belahan bumi utara. Ya, ini mengakibatkan belahan bumi utara lebih panas dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Itu mengakibatkan angin bertiup dari selatan menuju utara. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi anak-anak ya. Jika angin dari utara itu bertiup membawa banyak uap air karena melewati banyak lautan, maka angin yang bertiup dari selatan itu tidak banyak membawa uap air karena dia berasal dari benua Australia ya, sebuah daratan yang sangat luas yang ada di selatan negara kita. Sehingga karena tidak banyak membawa uap air, Indonesia mengalami musim kemarau ya. Jadi kebalikannya, jika musim hujan itu bertiup dari utara anginnya, maka musim kemarau bertiup dari selatan dan tidak banyak membawa uap air seperti itu. Nah, sekarang kita belajar lokasi geografis ya, pengaruhnya dari segi socio-culture. Nah, ini benua Asia ya anak-anak. Perhatikan. Nah, ini garis apa sih? Kuning-kuning. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Timur Tengah, dari India menuju Cina, Jepang ya, dan melewati Selat Malaka. Anak-anak, pada zaman dahulu Indonesia karena terletak di antara dua samudra ya dan dua benua, maka Indonesia sejak zaman dulu menjadi tempat transit perdagangan ya. Jadi kapal-kapal yang dari Cina itu banyak yang melewati Indonesia saat mereka menuju India atau menuju ke Timur Tengah, dan sebaliknya. Kapal-kapal dari India atau Timur Tengah jika mereka menuju Cina, pasti mereka melewati Indonesia di Selat Malaka ya, seperti yang Mister gambarkan di gambar tersebut. Nah, apa sih akibatnya? Yang pertama, karena banyak terjadi persilangan budaya ya, maka Indonesia mempunyai banyak culture ya. Jadi di Indonesia banyak sekali kebudayaan-kebudayaannya. Bisa kalian lihat sendiri ya, budaya-budaya Indonesia apa saja. Kemudian yang kedua, Indonesia has many religion atau kita ada banyak agama ya. Nah, nanti di term 3 dan 4 kita akan belajar bahwa penyebaran agama yang ada di Indonesia salah satunya dilakukan oleh para pedagang. Kita akan pelajari itu nanti di term 3 dan 4. Nah, jika itu yang tersebutkan tadi adalah hal positifnya, tapi ada juga beberapa hal negatifnya. Apa sih hal negatifnya? Pertama, karena lokasi kita tuh sangat strategis, maka negara kita itu sering menjadi lalu lintas perdagangan obat-obatan terlarang ya, atau narkoba. Kemudian kedua, negara kita juga menjadi lalu lintas perdagangan manusia atau human trafficking ya. Itu adalah efek negatif dari lokasi geografis. Baik anak-anak, terima kasih.